Sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak ada yang mustahil bagimu. Amin. Mari kita mau responi itu. Kita kalahkan ketakutan kita. Kita kalahkan semua ego kita. Kita mau kalahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bisa. Amin Yesus. Kau yang baik Bapa. Engkau yang penuh kasih. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesat di dada, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya
masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Yang Tuhan, pribadi yang setia. Kau selalu ada dalam hidupku. Kau selalu setia. Tak percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Walaupun gunung tak berdiri, mari jemaat Tuhan, tetap percaya dengan kekuatanmu, dengan segala proses yang ada. Sekalipun ku dalam lembah gelap, Amin. tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, gunung batu ada di depan kami, Bapa. percaya rencanamu Laut ada di depan kami, namun kami yang tidak percaya pribadimu takkan pernah itu tidak akan menghalangi berubah. kami untuk menyembah Iman memuji. yang aku pegang, Walau proses kami, masalah kami tidak akan hilang dari depan kami. walaupun gunung itu tak berpindah, Kami yakin dan kami tetap percaya. Kami tetap Kau mau yang menyembah, punya memuji-Mu. kuasa. Apapun itu Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, Ku dalam lembah Engkau tetap kami gelap, eluk-elukan Bapa. tak mengapa asal kau di sampingku. Amin Yesus. Walaupun masalahku masih ada, Dalam nama Tuhan Yesus tetap akan hilang. percaya Yes. rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Amin. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Walaupun gunung. Bapak Ibu, mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tanganmu, angkat hatimu, berikan pujian kita bagi Tuhan Yesus. Dia yang berkuasa, Dia yang bekerja, Dia yang ada saat ini memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah.
tetap percaya. Ku harus Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang, Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. kami sembah kami yakinkan kemuliaan Allah yang membuat ibadah ini menjadi nyata. kebesarannya. Kau yang berkata Tuhan di tempat yang maha tinggi. Engkau yang layak disembah, Kau layak dipuji, Kau layak Bagimu tiada yang mustahil. Rajaku. Kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau luar biasa hari ini Tuhan. Engkau dahsyat pagi hari ini Tuhan. Saat ini kami rindu haus akan cinta-Mu, akan kasih-Mu. Hosana kemuliaan bagi Raja di atas Terus segala. perbarui, terus Tuhan. Jiwa kami yang kosong, kami yang penuh dengan pergumulan, dengan segala sakit penyakit. Bagimu Tuhan tidak ada yang mustahil. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Allah yang sanggup melakukan segala perkara atas kehidupan kami. Terima kasih. Kami percaya Allah bertindak sepenuhnya dalam kehidupan kami. Kau bekerja hari ini Tuhan. Allah yang memegang Kau kendali bekerja. atas kehidupan kami. Terima Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, boleh kita pegangan tangan satu dengan yang lainnya. Mari kita pegangan tangan, katakan dengan lembut pujian ini. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu tak
takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Iman yang kami pegang Tuhan. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Amin. Terima kasih Yesus. Engkau luar biasa dan kami bersyukur atas setiap kasih hadirat-Mu. Dan saat ini Tuhan kami siap untuk memuji membesarkan nama-Mu melalui setiap puji-pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus mari kita katakan bersama-sama amin. Amin. Haleluya. Shalom sekali lagi. Angkat tanganmu dong. Iya, senyum berikan keluar. Kalau bisa keluar dari kursi Anda, temukan paling enggak 1000 jiwa. Salami, katakan aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Yuk keluar, harus keluar. Harus keluar dari tempat ini. Harus keluar dari tempat ini. Aku mengasihimu. Nah, bagus sekali, luar biasa. Siap untuk memuji nama Tuhan saudara-saudara? Sekali lagi beri kemuliaan bagi nama Tuhan dong. Saya ajak nanti untuk bergoyang kiri kanannya Tuhan ya. Saudara-saudara, kita akan memuji nama Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Siapa yang percaya di sini kehidupannya selalu gandel Gusti, angkat tanganmu. Oke, siap ya? Monggo Mas. Goyang yuk semuanya. Katakan bersama. Gandel Gusti, gandel Gusti, gandel Gusti. Saben dina rino wengi gandel Gusti. Sekali lagi dong. Gandel Gusti, gandel Gusti, gandel Gusti. Saben dina rino wengi gandel Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng. Saben dina kula nggih gandul Gusti. Saya hanya baru melihat beberapa saudara yang di sini bisa gini. Nah, yang di belakang-belakang itu anak-anak muda itu luar biasa. Mereka bisa seperti ini. Ada ibu-ibu yang juga bisa begini, saudara. Tetap tersenyum dalam hadirat Tuhan. Kita memuji. Ingat Raja Daud saja saudara-saudara. Saya selalu katakan ini. Raja Daud aja ketika memuji memuliakan nama Tuhan. Dia memindahkan tabut perjanjian. Dia menari-nari saudara bagi nama Tuhan. Bahkan dia telanjang. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dipilih di tempat ini untuk memuji nama Tuhan. Mari dong beri kemuliaan yang terbaik bagi nama Tuhan. Sekali lagi yuk. Yuk. Siap ya? Monggo. Gandel Gusti, gandel Gusti, gandel Gusti. Saben dina wengi gandul Gusti. Luar biasa, sekali lagi. Gandul Gusti. Gandel Gusti, gandel Gusti. Saben dina. Bisa goyang kiri kanan saudara. Gandul Gusti. Ikuti ya. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng. Saben dina sekali lagi nggih dari awal saudara. Yuk katakan gandul Gusti.
Gusti, gandul Gusti, Gandul Gusti. gandul Gusti. Asik Luar asik. biasa. Rina wangi gandul sekali lagi dong. Enggak. Yang sebelah sini Gandul Gusti. saben dino Rina wangi gandul Gusti. Kiri kanan nggih. Kula amung Percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku. rasa senang. Saya minta dengan bass dan drum saja. Bisa angkat tangan segera. Kula amung ora bakal nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa seneng Asik, asik. saben dina. Asik. Sekali lagi kula amung percaya Kula amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayam tentrem, atiku rasa seneng saben dina kula nggih gandul Gusti. Saben dina kula nggih gandul Gusti. Yang terakhir saudara, saben dina kula nggih. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa saudara? Gandul Gusti. Beri kemuliaan sekali lagi bagi nama Tuhan dong. Mau Mbak Rina. Tuhan kita. Menggah-menggah ya Bu ya, Bapak Ibu semuanya. Waduh, saya agak bagus, saya agak flu. Setiap masalah persoalan kita itu kalau kita datang pada Tuhan pasti akan beres. Amin. Yuk kita mau pujikan beres kabeh. Apapun itu walau nanti deadline harus bayar tetap kita harus bersyukur. Pasti ada mujizat, amin. Siapnya Semua yuk. Urip iki pancen akeh masalah. Kadang tekane gonta ganti. Ojo wedi lan ojo kuwatir. Karo Gusti kita adepi. urip iki pancen akeh masalah. Kadang tekane gonta ganti. Ojo wedi lan ojo kuwatir. Karo Gusti Kita adem sing penting ono Gusti Yesus oh ono Gusti Yesus masih yo uripku akeh masalahe. ono Yesus ono mujizate Sing penting ono Gusti Yesus oh ono Gusti Yesus masih yo uripku akeh masalahe penting ono Gusti Yesus apa beres kabeh. ya ya La la la. la la Saya minta seperti tadi dong, goyang semua dong. bareng yuk Urip iki pancen akeh masalah kadang tekane gonta ganti Ojo wedi lan ojo kuwatir. Kita adepi
urip iki pancen akeh masalah, kadang tekane gonta ganti. Ojo wedi lan ojo kuwatir, karo Gusti kita adepi apa saudara. sing penting ono Gusti Yesus. Ono Gusti Yesus mesti yo uripku akeh masalahe. Ono Yesus ono mujizate, Sing penting ono Gusti Yesus. ono Gusti Yesus. Pengen ono sekali Boleh lagi goyang dong. ini ya Mas. Kedua ke kanan juga ke kiri ya. Yuk. 1, 2, 3, go. Sing penting ono Gusti Yesus. Semua yuk. Akeh masalah ana apa? Sekali lagi dong. Sekali. Sing penting ono. Gusti. Gerak dong untuk Tuhan loh. Masih ya uripku akeh masalah. Semua Sing penting ono Gusti Yesus. Oh, ono Gusti Yesus. masih ya uripku akeh masalah. Ono Yesus ono mujizate. Sing penting ono Gusti Yesus. Oh, ono Gusti Yesus masih ya uripku Akeh masalah. penting apa? Gusti Yesus. Apa? Beres kabeh. Iya 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 iya. La 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 la. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Diberkati Silakan Tuhan duduk. dengan luar biasa semuanya. Amin. Kita senang pagi ini. Seperti biasa saudara-saudara, tim ini saudara, ya kita ini kalau melayani seperti ini saudara, dimanapun kapanpun kita selalu bersuka cita. Bukan untuk kita memamerkan atau kita memuji untuk diri kita sendiri, tapi kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Hati kita selalu tertuju untuk pada Tuhan. Dimanapun kapanpun saudara, itu pasti mereka terjadi seperti ini saudara. Pernah kita dinggombong sekali waktu itu ya. Kita dinggombong saudara. Purwakarta sana. Orang-orang tua semua. Ada juga anak-anak muda. Mereka sampai putar-putar gini saudara. Wow. Luar biasa. Itu semua karena apa? Ada sukacita. Ada sukacita yang daripada Tuhan yang meliputi hati kita. Tentunya kalau ada sukacita dalam hati kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semua pasti selewatkan pada Tuhan. Apapun itu pasti kita dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi itu. Saudara percaya amin? Amin. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau yang telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, disitulah tanganmu bekerja Yesus. Terima kasih Bapa. Berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku
di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan dong saudara. Katakan, hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Oh hatiku tenang, Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu. Sekali lagi saudara katakan, pertolonganmu. Pertolonganmu Begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Sekali lagi saudara, sambil angkat tanganmu katakan, pertolonganmu. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Saya undang untuk bangkit berdiri. Saya undang untuk bangkit berdiri. Sekali lagi kita katakan dengan kesungguhan hatimu, pertolonganmu. Ya Rabbashikana matakara. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan pertolonganmu. Waktu dan tempat saya serahkan kepada hamba-Nya yang mau melayani. Memikat hatiku. Ini tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku
rasakan kasih-Mu Haleluya. Kita nyanyikan lagi ya. Kita nyanyikan lagi dari awal ya. Iya. Hatiku tenang berada dekat-Mu, kau jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Dari awal lagi kita nyanyikan ini ya. hatiku Tenang Berada dekat-Mu, Kau jawaban hidupku. hatiku tenang berada dekat-Mu, pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib,
memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mata dan pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. haleluya. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Tiada Allah yang seperti-Mu Haleluya. dalam hidupku Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kasih-Mu begitu ajaib, kasih-Mu luar biasa dalam hidup kami. Kasih-Mu yang ajaib, kasih-Mu yang luar biasa dalam hidupku. Ya Ramasika Terima kasih Tuhan.
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Hadirat-Mu Engkau curahkan sepenuh-penuhnya di tempat ini. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhi hati dan ruangan ini. Tuhan Yesus, rasanya kami tidak mau berhenti. Rasanya hadirat Tuhan masih kuat dan mendorong kami terus untuk menyembah dan memuji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Tuhan, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terus mengalir dan penuhi, mengalir. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami juga butuh firman Tuhan yang menuntun langkah-langkah kami untuk menjalani hari-hari yang Tuhan beri. Karena sekarang ini bukan saatnya mudah untuk kami mencari Tuhan. Tetapi kami orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang cinta akan Tuhan Amen. Yesus. Kami akan terus dan terus mencari Tuhan, mencari Roh-Mu, beribadah dengan sukacita, Amen. ibadah dengan rasa syukur yang tinggi. Itu yang menjadi kerinduan kami. Terima kasih untuk lawatan Tuhan, terima kasih untuk hadirat Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak muda yang membawa kami menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Kami memuji Tuhan, semua jemaat, semua kami di hadapan Tuhan luar biasa. Amen. Diberkati Tuhan semuanya dan tidak ada satupun yang hatinya kecewa. Hatinya dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dipenuhi dengan sukacita baru. Terima kasih, kami siapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan. Kami sambut dengan rasa hormat, rasa syukur yang tinggi kepada Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih mas-mas ganteng yang bisa melayani kita Bapak Ibu. Yang hari ini tidak rawuh, rugi ya mereka. Iya toh? Nggih mboten? Yang nggak bisa rawuh hari ini rugi. Mereka lebih penting rekreasi atau apa, arisan atau apa gitu ya. Tetapi kalau kita menikmati hadirat Tuhan hari ini, itu luar biasa membangunkan iman kita, membangkitkan rasa cinta kita kepada Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu. Haleluya. Kita mau belajar kembali ya tentang firman Tuhan yang tema kita di bulan Januari ini. Iya benar ya. Di bulan Januari, tema firman Tuhan di bulan Januari ini, in the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Bapak Ibu, di dalam nama Yesus ini ada kuasa yang luar biasa. Ya, di dalam nama Yesus ini ada hal-hal yang spektakuler. Amin. Apa toh oma spektakuler kuwi? Ya sembuh, coba takon sing nom-nom. Saya juga masih belajar gitu ya. Iya, di dalam nama Yesus ada yang spektakuler.
Saya malah lali lagi. Yang spektakuler gitu ya. Nama Yesus adalah nama yang spektakuler. Coba Bapak Ibu bilang sama temennya, nama Yesus spektakuler gitu ya. Haleluya. Itu tertransfer gitu ya. Kalau kita mengatakan itu tertransfer di dalam diri kita. Percaya? Itu tertransfer di dalam mulut kita. Ya, itu sebabnya jangan lupa, ojo nganti lali. Di dalam nama Yesus itu ada kuasa yang begitu ajaib. Iya, di dalam Yesus, nama Yesus bukan sembarang nama gitu ya. Bukan sembarang nama. Kalau nama kita kan yang memberi orang tua, terus nanti waktu dibaptis yang ngasih Bapak Pendeta gitu kan. Tetapi nama Yesus itu yang memberi, itu rencana Allah. Supaya nama Yesus itu bisa dikenal oleh semua orang. Dari suku Jawa, dari bangsa Tionghoa, ini itu semua. Mbok kita pergi kemana-mana yang disebut nama Yesus. Karena ya itu tadi, nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang begitu hebat dan spektakuler. Haleluya. Iya Bapak Ibu, kita mau baca di dalam Efesus 5 ayat 20. Ya, Efesus 5 ayat 20. Boleh kita baca di sini, di Alkitab juga silakan. Kita baca bersama-sama ya. Siap? 1, 2, 3. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara semua, nama Yesus adalah pribadi yang berkuasa, yang dahsyat, dan ini Tuhan Yesus sendiri yang Tuhan sendiri menunjuk gitu ya di dalam kitab Keluaran 3 ayat 14. Tuhan Yesus, Tuhan sendiri begitu ya. Tuhan sendiri memberi nama pada dirinya, aku adalah aku. Ya, Bapak Ibu coba buka di Keluaran 3 ayat 14, aku adalah aku. Siapakah itu? Halo? Itu adalah Tuhan sendiri. Aku adalah aku. Nah, di sini Bapak Ibu, yang namanya aku adalah aku, yakni Tuhan, ya, yakni Tuhan, aku adalah aku. Ini berbicara tentang Tuhan sendiri. Ya, ini berbicara tentang Tuhan sendiri. Aku dikenal sebagai aku adalah aku, dan di sini kita ketemu dengan bahasa aslinya, yakni Yahweh. Ya, di sini kita ketemu dengan bahasa aslinya, yakni Yahweh. Karena nama ini adalah nama yang begitu kudus, nama yang begitu suci, nama yang bisa diandalkan. Loh, kok mendel? Haleluya dong. Ya, ini nama yang bisa diandalkan loh Bapak Ibu. Ya, ini nama yang bisa diandalkan, yang kita andalkan dalam hidup kita adalah Yesus. Karena sekalipun dalam masalah dan masalah itu ada, kita masih bisa ibadah. Ya toh? Kalau kita masih ibadah itu karena Tuhan yang luar biasa,
yang mendorong kita, mendukung kita. Karena hanya di dalam Tuhan ada ketenangan. Di luar sana tidak ada, saudara. Bahkan kalau di sana-sana, kita ke sana-sana mesti metu duit, harus jajan, ya toh? Mampir warung apa itu cuma numpang duduk. Halo? Boleh? Numpang duduk tok gitu enggak jajan boleh enggak? Yo, nek 5 menit boleh, tapi nek setengah jam nggih mboten angsal wong niku wau warung dienggo jualan. Betul enggak? Iya. Nah, makanya kita punya Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Ini loh pribadi yang menjadi sanjungan kita. Pribadi yang kita agung-agungkan dan tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu dan Saudara, kita harus mengucap syukur dalam segala keadaan kita. Berterima kasih dengan segala keadaan kita. Dalam sakit, ya tetap cari Tuhan. Dalam persoalan hidup yang berat, tekanan hidup yang berat, gitu ya. Tetapi tetap mencari Tuhan itu luar biasa. Nama Yesus yang terus diagung-agungkan, begitu ya. Mengucap syukur Bapak Ibu bukan saat keadaan itu baik-baik saja. Ya, tetapi mengucap syukur kepada Allah di dalam hal buruk pun anak-anak Tuhan harus mulutnya dibuka lebar-lebar mengucap syukur. Tuhan, keadaanku kayak begini, aku difitnah Tuhan. Ya, tetap mengucap syukur. Begitu ya. Aku mau disingkirkan Tuhan, tetap mengucap syukur. Haleluya. Ya toh, difitnah mau disingkirkan tetap mengucap syukur. Seperti Yusuf. Yusuf satu, seorang diri, dilawan oleh kakak-kakaknya. Disingkirkan, dibuang ke sumur. Ketemu dengan pedagang yang sedang lewat, dijual di situ. Proses yang seperti itu ternyata membawa Yusuf ke tempat yang mulia, ke tempat yang tinggi, ketemu dengan Perdana Menteri di Mesir. Hidupnya diangkat oleh Tuhan. Bapak Ibu, percayalah proses itu tidak enak ya. Proses itu sakit. Gitu ya, di proses itu sakit. Wow, luar biasa sakitnya. Enggak ada orang yang tahu karena sakitnya di sini. Ya toh? Sakitnya di sini apa di hidung? Sakitnya di sini gitu ya. Tetapi proses demi proses yang harus kita jalani membuat kita menjadi orang-orang Kristen yang hebat. Rohaninya kuat karena rohaninya ditanam, akarnya dalam tetap berdiri kokoh. Haleluya. Ya, tetap berdiri kokoh. Begitu. Nah, waktu bagian pertama seperti itu, bagian yang kedua di Keluaran 3 ayat 12. Tuhan memilih Musa untuk menjadi alatnya. Begitu ya. Ya, Tuhan memilih Musa untuk menjadi alatnya. Waktu Musa ikut mertuanya, ya toh, menjadi gembala kambing di domba, susah sih. Angon domba di padang, terus ketemu semak duri yang nyala-nyala apinya. Tuhan datang ke Musa, kamu tidak boleh dekat-dekat di sini. Kamu yang kupersiapkan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan panjang, gitu ya. Terus Musa ya siap, begitu ya. Musa siap menjalankan perintah.
Karena hatinya, motivasinya adalah untuk melayani jiwa. Motivasinya benar untuk membebaskan bangsa Israel yang sudah lama mereka terikat dengan dosa. 40 tahun mereka tidak ada waktu untuk menyembah Tuhan, untuk memanggil nama Yesus, untuk beribadah tidak ada waktu. Siang malam bekerja diperbudak, gitu ya. Tetapi dengan kuasa yang dia miliki dari Tuhan. Wow, luar biasa. Saya lagi belajar tentang kitab Keluaran ini, luar biasa. Bapak Ibu, Tuhan menyatakan kuasanya. Begitu prosesnya begitu panjang, setiap kali sowan ke Fir'aun selalu menawar-nawar atau dengan kekejamannya tidak diperbolehkan orang Israel itu keluar dari negerinya untuk menyembah Tuhan, untuk memanggil nama Yesus tidak boleh. Tetapi dengan motivasi yang kuat gitu ya, dengan kekuatan Tuhan, dengan dorongan dari Tuhan yang maha hebat itu, akhirnya mereka bisa keluar, menyeberangi Laut Merah, ya, Laut Tiberau, kanan kirinya dikelilingi oleh malaikat-malaikat Tuhan, oleh tentara-tentara Tuhan. Namun si Fir'aun juga mengejar dari belakang. Tuhan hebat gitu ya. Nama Yesus yang hebat itu menyuruh supaya Musa yang adalah seorang pemimpin yang begitu bijaksana dan yang begitu hebat, memang dipilih oleh Tuhan. Ya, motivasinya tidak ada yang lain selain membebaskan orang Mesir untuk kembali kepada Tuhan. Wow, saya ya begitu terpesona gitu ya, saya begitu terkagum-kagum saat mereka masuk menyeberang Laut Tiberau. Musa dengan tongkatnya yang disuruh oleh Tuhan itu. Saat itu juga Laut Tiberau terbelah dua, kering sama sekali. Laut loh saudara, ya toh. Lah yang koyo kalen ngono gampang ya. Kalau cuma kalen gitu kan kecil gitu. Ini laut, lautan bebas, lautan luas. Orang Israel menyeberang, ya. Dipandegani Bapa Musa, wah luar biasa. Laut yang terbelah itu tengahnya menjadi daratan, seperti tanah yang tidak pernah ada airnya yang bertahun-tahun. Itu dalam waktu 1 malam Allah melakukan hal-hal yang luar biasa untuk apa? Untuk supaya orang Israel itu enggak mau kemana-kemana, cuma mencari Tuhan. Mengakui bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu loh yang harus dipanggil namanya. Yesus yang harus diandalkan oleh semua orang percaya. Ya toh? Ya, apa akhirnya? Saudara, mereka bisa nyebrang, tetapi bangsa Mesir dengan kereta-kereta kudanya Fir'aun ingin menggagalkan gitu ya. Ingin menggagalkan supaya mereka perjalanannya cukup, tidak boleh harus kembali lagi ke Mesir. Tetapi kalau Tuhan itu sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menahannya. Amin. Haleluya. Kalau Tuhan Yesus sudah berkehendak, itu tidak ada yang mampu menahannya. Akhirnya apa Bapak Ibu? Peristiwa besar itu terjadi malam itu juga.
Ya, peristiwa besar terjadi malam itu juga dan akhirnya Fir'aun tumbang, ya. Haleluya, kemuliaan bagi Tuhan, Bapak Ibu. Iya, Fir'aun tumbang karena yang menyertai orang Israel adalah Tuhan sendiri. Nama di atas nama, nama yang ajaib, nama yang besar, Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus itu ada dari dulu, sekarang sampai selamanya. Di Wahyu 1 ayat 8 ya. Aku ada dari dulu sampai sekarang, aku ada. Ya, jadi lah banyak orang yang pada bingung gitu ya. Apa iya sih? Lah Yesus itu lahirnya kan di zaman ini, di zaman perjanjian baru. Lah Musa itu kan di perjanjian lama gitu ya. Kalau kita belajar banyak, belajar firman Tuhan, ini enggak ada habisnya loh Bapak Ibu. Enggak ada habisnya, hal-hal yang besar, yang ajaib, yang agung dan mulia, ini enggak ada habis-habisnya. Jadi kenapa kita harus takut dengan hal-hal yang kecil saja? Ya, iblis harus tumbang karena Fir'aun itu kan lambangnya iblis. Ya toh? Halo, Bapak Ibu, Fir'aun itu lambangnya iblis. Iblis itu harus dihancurkan, iblis itu harus tumbang, begitu ya. Di Matius 4 waktu Tuhan Yesus mengusir setan, Tuhan Yesus aja dicoba, kalau kamu menyembah aku semuanya akan kuberikan. Lawang yang punya itu Tuhan, ya toh. Yang punya Tuhan kok Tuhan sing suruh ikut iblis, ya enggak lah, ya toh. Ya enggak mau lah, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menciptakan semuanya, Tuhan yang membuat, nek setan itu yo dibuat Tuhan kali ya. Aha. Tuhan yang menciptakan alam semesta agar semua yang bernafas itu memuji Tuhan. Mazmur 150. Jadi Bapak Ibu, persoalan apa yang sedang kita hadapi, kesulitan apa yang sedang terjadi, anak-anak sekolah, Tuhan aku enggak ada buku, aku enggak ada ballpoint, aku enggak ada uang jajan. Tuhan bisa loh sediakan. Amin. Haleluya. Dulu waktu saya praktek dari sekolah Alkitab Tawangmangu, saya praktek di Kediri. Dari sana saya ya, ayah saya dari sana, ibu saya dari Kertosono. Halo, Bu Dewi, Tuhan berkati, terima kasih bisa bergabung kembali ya. Tuhan berkati, Tuhan Yesus luar biasa ya Bapak Ibu. Saya ya hamba Tuhannya ya biasa-biasalah, tinggal di kampung gitu ya. Saya ya enggak pernah cerita untuk hari Minggu kan harus ada persembahan, ada ini gitu ya. Lah saya itu pas kosong, pendeta saya yang ngirim saya, pendeta saya yang mengirim saya ke Kediri itu belum ngasih sesuatu gitu ya. Saya bingung gitu ya, persembahan oh Tuhan, maksud ke gereja enggak persembahan, wong koncone persembahan, maksud aku meneng wae, ya aku malu kan gitu ya. Nah, saudara, hari Minggu sore saya buka-buka Alkitab, baca-baca. Di dalam Alkitab itu ada uang gitu ya, dikasih loh sama Tuhan. Coba toh, ini buat orang-orang yang punya uang ya Allah, ngono wae kecil gitu ya. Tapi buat saya ini perkara besar karena saya tidak ada, dibuat Tuhan menjadi punya. Ya toh.
Tidak ada menjadi ada, bukan saya berusaha ke sana, tapi saya berdoa, Tuhan saya besok ibadah, jadi saya harus punya persembahan. Ya, di situ Tuhan kasih loh Bapak Ibu. Ajaibnya Tuhan itu sudah enggak disangka-sangka, dari mana saja ada. Kalau Tuhan itu mau kasih berkat, itu buat Tuhan, aluh kecil gitu ya, minta yang besar. Halo, minta yang besar, jangan cuma kecil-kecil saja. Minta besar Tuhan kasih besar, tapi nek mintanya cuma, aku mintae cuma 100.000, ya dikasih 100.000. Coba nek minta 1 juta, Tuhan aku butuh 1 juta. Lah arep mbok nggih apa? Nek cuma mbok nggih nafsumu saja, mbok jajan-jajan, memanjakan mulutmu, wah ora bakal. Tapi nek itu kamu, Bapak Ibu pergunakan untuk yang baik, mungkin besok minggu mau persembahan atau apa, Tuhan sediakan, kasih. Ya, kasih. Haleluya. Dari hari Senin sore itu kan ini ya Bapak Ibu, hujan terus gitu ya. Dari Senin pagi, siang, sore, malam, pagi hujan lagi. Selasa juga begitu hujan terus. Rebo, Kemis, Jumat, semalam berangkat tidur ketemu hujan. Mau bangun tidur ketemu hujan. Betul enggak minggu kemarin? Begitu kan? Hujan terus. Hari Jumat saya itu nonton TV sebentar gitu ya. BMKG gitu ya. BMKG atau BPBD. Itu Badan Penanggulangan Bencana Alam. Ya toh? Penanggulangan bencana alam. Hari Jumat siang saya selesai siaran itu, terus dikatakan ini sekitar 3-4 hari ke depan cuaca masih ekstrim. Hujan akan terus gitu kan, Bapak Ibu tahu di mana-mana dikepung banjir. Ini cuaca masih ekstrim, masih terus hujan terus. Nah, hari Sabtu saya kan harus, ini sudah jadwal rutin saya gitu ya, jadwal rutin saya hari Sabtu harus begini gitu ya. Tuhan, besok hari Sabtu harus dikasih terang dalam nama Yesus. Besok hari Sabtu sepanjang hari harus dikasih terang Tuhan. Kalau tidak, saya sudah kedinginan, sudah hipo apa itu ya. Wah sudah enggak karuan gitu ya, udah minum susu, minum jahe, minum ini yang hangat gitu ya. Saya sudah enggak kuat Tuhan. Saya juga persiapan untuk melayani. Saya harus sehat, harus bangkit Tuhan. Pagi-pagi saya buka pintu, saya buka jendela, saya buka pintu dalam nama Yesus hari ini. Terang sehari, haleluya. Kemarin loh saudara, 1 hari terang. Oh haleluya, haleluya. 1 hari sampai malam enggak ada hujan. Wow, saya suka-suka gitu ya. Saya senang-senang di hadapan Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, dalam nama Yesus aku menang. Aku menang dalam nama Yesus. Ya toh? Wah, jadi jangan bimbang dengan nama Yesus yang berkuasa itu. Teruslah dan teruslah memanggil nama Yesus yang berkuasa atas hidup saya, atas hidup Bapak Ibu semua. Nama Yesus dimuliakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Sampai di sini ya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita, biar Roh Kudus akan memberi yang terbaik lagi gitu ya. Menolong kita, memberi yang terbaik lagi, apa yang
dimaui oleh Roh Kudus. Dan itu yang penutupnya, jika Tuhan sudah bergerak, tidak ada yang bisa menahannya. Amin. Haleluya. Haleluya 12 kali. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari. Ku cari wajah, Ku takkan Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Haleluya. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan
setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau semua penghiburan Bagi setiap Haleluya, haleluya. Terima kasih, syukur. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya, haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya setiap taburan benih firman Tuhan pada pagi hari ini akan terus bertumbuh di hati kami, berakar kuat dan berbuah. Mengajarkan kami bahwa ada kuasa di dalam nama Yesus. Dan kami percaya setiap langkah hidup kami, setiap apa yang kami kerjakan, mulai hari ini dan selamanya kami mulai di dalam nama Yesus. Artinya bahwa kami menyertakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Kau memberkati Oma Christine dengan kesehatan, Kau memberkati dengan hikmat marifat daripada Tuhan, supaya terus membawa setiap jemaat di tempat ini semakin bertambah, bertumbuh dan berbuah banyak untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Abaku ya Bapakku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu semuanya diberkati luar biasa. Semuanya amin. Berkat Tuhan tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita. Dan saatnya kita akan memberikan terbaik bagi Tuhan melalui setiap persembahan kita. Mari yang bertugas, silakan untuk mengedarkan kantong persembahan. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan Mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena telah memberkati firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana.
miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bapak Musi berdoa untuk persembahan. Di nama Tuhan, mari kita mengarahkan tangan kita untuk persembahan. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami menabur dari setiap benih keuangan kami. Kami percaya bahwa setiap benih keuangan kami akan bertumbuh berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau memberkati gereja ini untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati setiap para pengelolanya, diberikan hikmat daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Sehat semua? Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pertama kita mengucapkan syukur, berterima kasih kepada para pelayan pada pagi hari ini. Terima kasih, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita hari ini diajak untuk full dangdut ya Bapak Ibu. Full dangdut. Terima kasih untuk Mbak Rina, Mas Mei dan teman-teman yang sudah melayani. Mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di Persekutuan Doa Yesaya yang ada di daerah Gilingan. Beberapa kali saya melayani di sana dan hari ini kalau saya sering melayani di sana, beberapa kali melayani di sana, sekali-kali tim pelayan juga melayani di sini. Bapak Ibu Saudara diberkati. Haleluya, terima kasih sekali lagi. Ya, puji nama Tuhan dan pengumuman dari saya setelah ini, Mas Maul dulu akan maju untuk, Mas Maul atau Mbak Putri yang akan, silahkan. Laporan keuangan gereja untuk Natal Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, oleh panitia Natal akan memberikan laporan pagi hari ini. Haleluya. Puji Tuhan, shalom saudara-saudara. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, puji nama Tuhan. Saya mewakili bendahara Natal tahun 2025 akan melaporkan laporan keuangan gereja sebagai berikut. Hari ini bendaharanya laporannya dengan sukacita, puji Tuhan. Baik saudara-saudara, seperti yang ditampilkan, begini ya, baik, saya akan laporan keuangan Natal GBIS Pintu Iman 2025. Ada pemasukan janji iman kita dari 28 orang terkumpul 12.450.000. Haleluya. Lalu ditambah dengan persembahan yang kedua sejumlah 1.700.000 rupiah. 1.700.000 rupiah. Totalnya jadi 14.151.000 rupiah. Puji Tuhan. Lalu ada pengeluaran dengan keterangan sebagai berikut. Pengeluaran ada di konsumsi, dekorasi, pembicara, souvenir, tamborin, si acara, untuk pembelian lampu dan juga ada untuk persembahan kasih. Total pengeluaran sebesar 6.993.500 rupiah saudara-saudara, seperti yang tertera di layar. Kemudian ada surplus atau sisa dana
sebesar Rp7.157.500. Puji nama Tuhan. Terima kasih saudara-saudara atas partisipasinya untuk setiap doa dan dana yang telah dikumpulkan. Puji Tuhan, gereja kita masih surplus 7.500.000 sekian ya. 7.500.000. Oh sorry. 7.157.500 rupiah. Puji nama Tuhan, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, dana ini akan kami kembalikan kepada gereja dan kiranya bisa untuk mendukung kegiatan kita di tahun 2026. Terima kasih laporan dari bendahara. Tuhan Yesus memberkati. Cik. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Saya sebagai Ketua Panitia Natal GBWS Pintu Iman tahun 2025 dan segenap panitia mengucapkan terima kasih kembali atas dukungan dan support dari Bapak Ibu Saudara, baik yang menabur melalui janji iman, melalui dukungan doa, tenaga dan waktu, sehingga perayaan Natal di gereja ini boleh berjalan dengan lancar. Dan tadi sudah disampaikan oleh Mbak Putri untuk laporan keuangan dan untuk rincian nanti akan dibagikan di grup gereja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan nama Tuhan sekali lagi. Haleluya. Bulan tahun ini kita ada dana besar, ada sekitar 7.157.500. Saya sebagai gembala sidang di tempat ini mengucapkan banyak terima kasih untuk setiap persembahan, dana, waktu, semuanya untuk Bapak Ibu Saudara dan Panitia Natal. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Karena tadi sudah disambung dengan Mbak Putri bahwa dananya dikembalikan ke gereja. Bapak Ibu Saudara, bisa Bapak Ibu Saudara lihat ke atas dulu. Di atap itu banyak yang lubang-lubang. Saya mohon izin kepada Bapak Ibu. Untuk dana sebesar yang ada 7 juta itu akan kami gunakan untuk perbaikan atap gereja. Bapak Ibu setuju? Setuju ya? Dan saya berharap bahwa dananya tidak melebihi apa yang ada dana saat ini. Kami akan coba berusaha dibuat secara diirit-irit. Karena ini dananya dari Bapak Ibu, persembahan dari Bapak Ibu, kita lakukan, gunakan sebaik mungkin. Kalau Bapak Ibu Saudara ada tamu datang lihat gereja atas, gereja lubang kok nggak ada yang diperbaikan, rasanya ya kita sebagai jemaat di tempat ini kan malu tuh Bapak Ibu. Ya kalau datang dengan gereja sudah baik semuanya kan bersuka cita, kita juga tidak malu. Dan saya sekali lagi mohon izin kepada Bapak Ibu bahwa dana ini kami akan gunakan untuk renovasi gereja. Setuju? Puji Tuhan, dan doakan supaya setiap dana yang dikeluarkan untuk pembangunan gereja, perbaikan gereja, Tuhan mencukupkan. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Terima kasih umat Kristen yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati umat Kristen dengan kesehatan, hikmat dan marifat daripada Tuhan. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah pada malam hari ini. Pagi hari ini, maaf. Oh ya, hari ini ada Ibu Dati. Terima kasih untuk kehadirannya. Dan yang belakang siapa? Mbak Dinar, bukan Bu Dewi, Mbak Dinar, istrinya. Oh calon. Maaf Mas. Ini marifat berarti Mas. Ini nubuatan berarti. Nubuatan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kalau diawali dengan dangdut, kita akan tutup dengan dangdut Bapak Ibu Saudara. Amin.
Setuju? Mari kita bersuka cita untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan setelah ini saudara jangan pulang dulu, kita akan berfellowship bersama dengan makanan sederhana yang ada di luar. Haleluya, haleluya. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina dina wengi gandul Gusti. Sekali lagi katakan. Gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina rino wengi gandul Gusti. Sekali lagi gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina rino wengi Gandul Gusti. Haleluya, gandul siapa? gandul Gusti. Gandul Gandul siapa? Gusti, gandul Gusti. Kalau gandul Gusti semuanya Saben beres. dina Amin. rino wengi Haleluya. gandul Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selamiya. Diamini Bapak Ibu. Atiku ayem tentrem, Atiku rasa seneng. saben dina kula nggih gandul Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selamiya. Hatiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandul Gusti. Kula amung Percaya. suaranya mana ya sebenarnya? Ora bakal cilaka, nanging uripku mulya. Di dalam Yesus artinya ayam, atine ayam tentrem, rasane seneng. Amin. Saben dina kula nggih Gandul Gusti. kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandul Gusti. Saben dina. Saben dina kula nggih gandul Sekali lagi, Gusti. setiap hari kita gandul. Saben dina kula nggih Gandul siapa Bapak Ibu? gandul Gusti. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur untuk ibadah yang luar biasa pada pagi hari ini. Kami percaya hadirat Tuhan sangat kuat di tempat ini. Dan kami menikmati kalau di dalam hadirat Tuhan yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan menolong. Dan hari ini kami pulang membawa sukacita yang luar biasa daripada Tuhan. Dan kami awali setiap hidup kami, langkah hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang hari ini tidak hadir, Engkau tilik satu persatu mereka. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan. Yang sedang mengalami beban masalah pun Tuhan menolong mereka. Dan kami pertemukan kami dalam ibadah-ibadah yang berlangsung di gereja ini. Kami percaya setiap ibadah ada berkat-berkat. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Keluargaku yang dikasihi Tuhan, pulanglah membawa damai sejahtera itu dalam kehidupanmu. Diberkati keluargamu, diberkati hidup nikahmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati kuliah dan sekolahmu, diberkati setiap tangan yang kerjakan, langkah kakimu disertai Tuhan. Terima berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama saya katakan, amin, amin, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi